Gaya bermainnya mengingatkan kita pada Michael Jordan. Ia bermain sangat agresif, penuh semangat, dan saat menyerang, ia juga menjadi ancaman utama di lapangan. Namun meski terlihat begitu kuat di lapangan, perjalanannya menuju NBA Superstar tidak semudah yang kita lihat di Netflix. Hidupnya penuh dengan tantangan dan perjuangan yang sangat menginspirasi. Inilah kisah Anthony Edwards, sosok yang dulunya bercita-cita menjadi atlet NFL, tapi takdir membawanya menjadi pemain super mega bintang NBA. Biasanya, pemain NBA mendapatkan julukan mereka saat mereka menjadi pemain yang sangat fenomenal. Sudah menjuara NBA atau memiliki sesuatu yang unik, seperti Kobe Bryant, The Black Mamba, atau Victor Wembanyama, The Alien, karena tubuhnya yang sangat tidak manusiawi. Tapi Anthony Edwards sudah memiliki julukannya sejak masih kecil. Saat dia berusia 3 tahun, ayahnya sudah memanggil dia Ant-Man. Selain nickname dan genetik yang luar biasa, ayahnya tidak memiliki kontribusi apa-apa dalam kehidupan anaknya itu. Ayahnya telah berpisah dengan ibunya saat dia masih kecil, dan dia dibesarkan oleh ibu dan neneknya yang menjadi supporter nomor 1 bagi dia. Namun saat masih kecil, Edwards tidak bermain basket sama sekali. Dia malah mendominasi di American football. Dia memiliki fisik yang jauh di atas rata-rata anak seusianya. Saat umur 7 tahun, dia memiliki tubuh yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih cepat dibandingkan anak-anak lainnya. Karena fisiknya yang bagus dan sangat atletis, membuat dia menjadi dominator di lapangan football. Dia bisa saja menjadi NFL superstar hari ini seperti Odell Beckham Jr. atau Tom Brady. Tapi suatu hari dia melihat kakaknya bermain basket dan melakukan slam dunk di depannya. Dan dalam sekejap, ia langsung jatuh cinta dengan olahraga basket. Tapi ibunya ingin anaknya tetap bermain football, karena ibunya yakin kalau anaknya bisa menjadi pemain pro di football, dan bisa membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Namun saat Edwards berusia 13 tahun, dia mengalami cedera yang mengubah seluruh rencana masa depannya. Dia mengalami cedera pada ankle yang sangat parah saat pertandingan football, dan harus berjalan pincang ke sekolah selama beberapa bulan. Dan saat dia kembali, dia seperti manusia yang lolos eksperimen laboratorium. Keatletisannya meningkat 2 kali, bahkan 3 kali lipat setelah cedera. Kaki kirinya menjadi sangat kuat, dan tubuhnya kelihatan sangat ringan seperti melompat di atas trampolin. Dia bisa melompat sangat tinggi dan melakukan slam dunk pertamanya saat berusia 14 tahun. Dan saat dia mencicipi kenikmatan itu, dia menjadi kecanduan. Dan yang dia mau hanyalah bermain basket dan melakukan slam dunk dimanapun dia bermain. Tapi walaupun dia membantai musuh-musuhnya dengan kemampuan fisiknya, secara keseluruhan permainannya masih jauh dari yang diharapkan. Akhirnya Edwards bertemu dengan Justin Holland, trainer dari Atlanta yang melihat Edwards sebagai prospek yang sangat bagus bagi NBA. Apalagi dia masih 14 tahun, masih bisa dibentuk. Justin menantang Edwards dan mendorong dia untuk mencapai level tertingginya. Tantangan itu pun langsung diterima Edwards dengan senang hati, karena dia sangat menyukai tantangan. Tapi walaupun latihannya sangat berat dan melelahkan, Edwards nggak pernah bolos latihan sama sekali. Mereka berdua telah berlatih ribuan jam selama Edwards masih SMA. Bahkan Justin mengatakan kalau dia lebih sering ketemu Edwards daripada keluarganya sendiri saat itu. Fokus utama latihan tersebut adalah shooting, decision making, dan kemampuan dribble. Karena Edwards tahu cara melakukan penetrasi, tapi tidak bisa menembak sama sekali. Sehingga Justin mendorong dia lebih gila lagi, sampai Edwards menjadi pecandu olahraga yang konsisten, dan haus akan ilmu basket dari pelatihnya. Ketika teman sekolahnya dugem, minum-minum, Edwards tetap berlatih basket dengan Justin di gym. Tapi setelah itu, kabar buruk datang dari keluarganya. Pada tanggal 5 Januari 2015, saat Edwards masih berusia 14 tahun, ibunya meninggal karena kanker. Dan 8 bulan kemudian, kanker datang lagi untuk merenggut nyawa neneknya. Setelah kematian ibu dan neneknya, Edwards dibesarkan oleh kakak perempuan dan laki-lakinya. Hingga mereka harus bekerja di usia yang sangat muda, dan tidak kuliah demi menyekolahkan Edwards yang menjadi harapan bagi keluarga mereka. Tapi di luar kondisi keluarganya yang sedang kesulitan, Edwards tidak berhenti berlatih dan bermain basket. Dia berlatih lebih giat lagi dan memiliki keinginan untuk berhasil. Akhirnya Edwards berhasil masuk ke tim basket Atlanta Express U15. Dia memilih menggunakan nomor punggung 5 karena ibu dan neneknya meninggal di tanggal 5, dan ia ingin selalu mengingat ibu dan neneknya kapanpun ia bermain basket. Namun meskipun ada banyak jalan menuju Roma, Edwards berada di jalan yang sulit. Tahun 2017, dia harus pindah sekolah dari sekolah umum ke sekolah persiapan kuliah untuk meningkatkan kemampuan akademiknya. Karena Edwards tahu kalau dia ingin tetap berlatih dan bermain basket, dia harus mendapatkan nilai yang bagus juga. Jadi dia berangkat 1 jam lebih cepat dari sebelumnya untuk bersekolah di tempat yang baru, memakai seragam, dan tinggal di asrama yang membuat dia merasa tidak ada tempat lain selain sekolah dan lapangan basket. Edwards juga mengambil kelas akselerasi untuk lulus lebih cepat dan meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa kuliah, yang artinya dia harus mengikuti kelas lebih banyak lagi. Karena banyaknya kelas tambahan di sekolah, latihan basket dan latihan private bersama Justin Holland sangat membuat Edwards lelah. Dia juga tidak mendapatkan perlakuan khusus atau keringanan dari sekolahnya. Tapi ada satu guru yang menyadari betapa lelahnya Edwards. Jadi dia mengizinkan Edwards untuk tidur di ruangannya selama jam sekolah agar dia bisa beristirahat sebelum latihan. Dan kerja kerasnya pun terbayar lunas. Dia membawa sekolahnya menjuarai kejuaraan negara bagian di Amerika Serikat saat dia masih junior.
Dan saat tahun terakhirnya, dia mencatatkan rata-rata 29 poin dan 10 rebound per game. Setelah itu, dia langsung menjadi 5 pemain teratas yang banyak diincar oleh universitas di Amerika, dan dia bisa memilih dimanapun ia ingin kuliah. Pada akhirnya, dia memilih untuk berkuliah dan bermain basket di Universitas Georgia, karena dia ingin dekat dengan rumahnya dan karena ada Coach Tom Crean di Universitas Georgia, yang sebelumnya melatih Dwayne Wade dan Victor Oladipo. Dia percaya kalau dia bisa menjadi pemain yang jago jika berada di tangan Coach Tom Crean. Saat hari pertama latihan di Georgia, vertical jump Edwards setinggi 39,5 inci. Tapi karena latihannya yang sangat keras, 2 bulan kemudian vertical jumpnya meningkat jadi 41,5 inci. Di debut pertamanya bersama Georgia Bulldogs, Edwards mencetak 24 poin, 9 rebound, dan 4 steal, mengalahkan rekor Dominic Wilkins menjadi pencetak angka terbanyak saat debut bersama Georgia Bulldogs. Edwards juga menjadi pemain Bulldogs pertama yang mencetak 37 poin dalam satu game sejak 1975. Dengan rataan 19 poin, 5 rebound, 3 assist, Edwards dinobatkan sebagai Freshman of the Year di Southeastern Conference. Walaupun turnamen NCAA harus dibatalkan karena pandemi COVID-19, Edwards merasa sudah cukup menunjukkan kalau dia adalah prospek teratas untuk NBA Draft 2020. Tapi bagi para scouter, itu masih belum tentu. Meskipun dia sudah berlatih shooting mati-matian, 2-point field goal-nya masih 40%. Dan 3-point field goal-nya hanya 29% saat bermain di Georgia. Dan meski jump shot-nya masih belum stabil, dia terus melakukan tembakan percuma. Dia juga masih belum paham kapan dia harus menembak dan kapan dia harus menahan diri. Edwards juga jarang melakukan penetrasi ke ring musuh, padahal memiliki fisik yang bagus untuk melakukan drive. Dan dia juga tidak pernah memanfaatkan mismatch. Selain menyerang, Edwards juga kurang dalam hal mengoper bola, dan saat bertahan, dia masih sering kelewatan karena kurang fokus saat bermain. Ya memang orangnya agak selengean sih. Dan yang paling parahnya lagi, dia tidak peduli jika masuk NBA atau tidak. Karena dia akan meninggalkan basket jika dia memiliki kesempatan bermain football di NFL. Tapi di luar semua kekurangannya itu, bakat yang dimiliki Edwards sangat menggoda bagi Timberwolves. Dan akhirnya Wolves merekrut Edwards pada putaran pertama di NBA Draft 2020. Anthony Edwards from the University of Georgia. So Anthony Edwards with his mother and grand. Setelah jeda yang cukup lama akibat pandemi, Edwards membuktikan kalau dia adalah pilihan yang tepat bagi Wolves. Karena dia sangat jago saat menyerang. Dia juga bisa menembak di depan siapa saja. Bahkan saat masih rookie, dia sudah membuat musuh-musuhnya kesusahan saat dia melakukan isolation. Kecepatannya yang sangat eksplosif dan kemampuannya menggunakan kedua tangannya saat melakukan penetrasi membuat dia menjadi mimpi buruk bagi musuhnya. Sebagai tambahan, Edwards juga ahli dalam melakukan fade away, yang bikin gerakannya tambah nggak bisa diprediksi lagi. Dan ketika semuanya nggak berjalan lancar, dia menggunakan keatletisan fisiknya untuk memecah momentum. Dan slam dunk-nya sangat gila. Namun sayangnya, saat tahun pertamanya, dia mencetak rataan 19 poin, 5 rebound, dan 3 assist per game, yang berada di urutan kedua nominasi Rookie of the Year, di bawah LaMelo Ball. Terlepas dari semua kesuksesannya di NBA, para fans sangat menyukai kepribadian Edwards saat di luar lapangan. Dia seperti orang yang santai banget, sangat percaya diri, dan jiwa mudanya sangat kelihatan. Seketika dia pun menjadi NBA superstar. Di tahun keduanya di NBA, dia bertumbuh lebih besar lagi karena dia masih remaja. Dia tumbuh menjadi 198 cm dan lebar wingspan 206 cm. Selain fisiknya yang bertumbuh, kemampuan syutingnya juga bertumbuh. Di tahun keduanya di NBA, dia meningkatkan persentase field goal-nya dari 49% jadi 53%. Dan memiliki rataan 21 poin, 5 rebound, dan 4 assist per game. Dan yang paling kerennya lagi, dia anak baru yang bisa memberikan championship vibes ke timnya yang membuat Wolves menjadi tim yang sangat solid. Dan karena itu, akhirnya Wolves untuk pertama kalinya masuk ke babak playoff setelah 4 tahun selalu kalah. Di debut pertamanya di playoffs melawan Grizzlies, Edwards langsung mencetak 36 poin dan 6 assist dengan skor 130-117 untuk Wolves di game pertama. Tapi walaupun akhirnya Wolves harus kalah di game ke-6, Edwards tetap menjadi pencetak poin terbaik dengan rata-rata 25 poin dan 46% 3-point field goal. Manajemen Wolves melihat ini sebagai awal kesuksesan dan mulai berani mengeluarkan banyak uang untuk merekrut pemain. Jadi mereka merekrut Rudy Gobert untuk memperkuat pertahanan Wolves. Di tahun ketiganya, kemampuannya meningkat lagi. Dia menjadi pointer utama di Timberwolves dengan rataan 24,6 poin per game dan berhasil terpilih di NBA All-Star Game untuk pertama kalinya. Dan seperti yang dilakukan tahun sebelumnya, dia menyimpan energinya untuk babak playoffs. Dia benar-benar menunjukkan betapa hebatnya dia di waktu yang tepat. Di game kedua putaran pertama playoffs melawan Nuggets, Edwards langsung mencetak 41 poin yang menjadi rekor franchise baru dengan poin terbanyak dalam laga playoffs. Dan di game ketiga, Edwards mencetak 36 poin dan menjadi pemain kedua setelah Kobe yang mencetak 30 poin terbanyak selama playoff sebelum berusia 22 tahun. Dan di game keempat, Edwards mencetak 34 poin, 6 rebound, 5 assist, 2 steal, 3 block, dan game winner shot yang membuat Wolves masih bisa bertahan di playoffs. Tapi di tahun itu, no one can stop Jokic. Dan akhirnya Wolves harus kalah di putaran pertama playoffs. Dan lagi-lagi Edwards menjadi top skor selama musim tersebut dengan 31 poin per game.
Setelah kekalahan itu, para fans langsung menghina Wolves karena melakukan trade bodoh untuk mendapatkan Rudy Gobert yang membuat chemistry tim berkurang. Dan yang terpenting, persentase kemenangan mereka pun menurun. Tapi hal itu seketika berubah di musim 2023-2024. Minnesota berhasil menyapu 56 kemenangan di regular season, dan Edwards sudah mulai bermain layaknya superstar. Dengan 26 poin, 5 rebound dan assist, dia meningkatkan hampir semua statistiknya di musim lalu, dan kembali terpilih di All-Star Game untuk kedua kalinya. Berbeda dengan superstar lainnya, yang statistiknya tiba-tiba terjun saat babak playoffs, statistik Edwards malah meningkat pesat. Di putaran pertama playoffs melawan Phoenix Suns, Edwards menjadi pemain dengan poin terbanyak lagi. 31 poin dengan efisiensi 51% tembakan 2 angka, dan 44% tembakan 3 angka. Dia juga menjadi top assist, top steal, dan membuktikan ke orang-orang yang meragukan pertahanannya. Tapi yang terpenting, Wolves berhasil mengalahkan Suns yang menjadi kemenangan pertama di playoff sejak 20 tahun yang lalu. Edwards juga berhasil memecahkan rekor Kevin Garnett sebagai pemain mencetak 30 poin terbanyak di Timberwolves. Di putaran kedua melawan Nuggets, Edwards menunjukkan kalau dia nggak bisa dianggap remeh, dan Wolves berhasil memenangkan 2 game berturut. Tapi setelah itu, Nuggets seakan-akan baru bangun dari tidurnya. Mereka langsung memenangkan 3 game berturut yang membuat agregatnya menjadi 3-2 untuk Nuggets. Dan di game ke-6, Edwards benar-benar fokus dan menjadi ancaman 2 arah bagi Nuggets. Saat menyerang, dia mencetak 27 poin, dan saat bertahan, Wolves berhasil melakukan 9 steal, dan 3 dari itu adalah steal dari Anthony Edwards. Pertandingan pun berlanjut ke game ke-7. Walaupun di game penentu Edwards tidak bermain sebagus biasanya, tapi dia melakukan defense yang sangat baik, dan berhasil memenangkan game itu. Akhirnya Timberwolves berhasil masuk ke Western Conference Final untuk pertama kalinya sejak 20 tahun yang lalu. Namun sayangnya Wolves harus kalah dari Dallas Mavericks, yang saat itu ada Luka Doncic dan Kyrie Irving yang lagi jago-jagonya. Walaupun kalah, Edwards tetap memenangkan hati para penonton NBA karena dia memenuhi semua kriteria untuk menjadi bintang baru NBA. Dia punya kepercayaan diri, skill, slam dunk yang sangat gila, dan dia selalu memecahkan rekor baru tiap musim. Tapi yang paling menonjol dari semua hal itu adalah karakternya yang berbeda dengan pemain lain. Dia selalu ceria dan tersenyum. Saat kalah pun, dia tidak pernah menyalahkan orang lain, dan malah menyalahkan diri sendiri untuk berkembang lebih baik lagi. Dia adalah calon pemain nomor 1 di NBA. Dan fakta bahwa dia masih berumur 23 tahun tambah bikin shock lagi. Di umur yang masih sangat muda, dia sudah banyak memecahkan rekor para legenda NBA. Dari semangat latihan dan kerja kerasnya, dia terus berkembang dan selalu memberikan pertunjukan yang sangat gila. Season baru telah dimulai, semoga Anthony Edwards bisa mencapai mimpinya menjadi juara NBA.